Halo sahabat pencinta film serial India. Kali ini Mimin bagikan pertarungan antara Dewa Siwa melawan Hanuman. Bagaimana pertempuran ini bisa terjadi? Saksikan video ini sampai habis. Kisah ini bermula ketika Aswamedayatnya Sri Rama sedang berlangsung. Aswameda merupakan tradisi ritual kurban kuda yang berasal dari zaman Weda sebagai simbol representasi kekuatan dan kekuasaan yang tertinggi atas raja-raja lain yang merupakan taklukannya. Selama setahun, kuda yang digunakan untuk kurban bebas pergi kemanapun yang ia suka. Dalam Aswameda juga ditemani oleh pasukan besar yang dipimpin oleh adik Sri Rama, yaitu Shatrughna. Selain Shatrughna, ada banyak pejuang tangguh di tentara termasuk Hanuman, Sugriwa, dan pasukan putra dari Bharata. Setelah melakukan perjalanan ke banyak tempat, kuda yadnya mencapai Devpur, yaitu kerajaan Raja Peramani. Raja Peramani adalah pemuja setia Sri Rama dan Dewa Siwa. Kedua putra Raja Peramani, yaitu Rukmanan dan Subagad, lebih tangguh di antara para ksatria. Saudara laki-laki Raja Peramani, yaitu Virasing, juga seorang pejuang yang tangguh. Raja Peramani menyenangkan Dewa Siwa dengan melakukan petapaan selama bertahun-tahun. Lalu Mahadewa memberikannya anugerah bahwa Mahadewa akan melindunginya dan juga kerajaannya. Karena itu Devpur juga dikenal sebagai kota Mahakala atau kota yang dilindungi oleh Dewa Siwa. Karena dilindungi Mahadewa, tidak ada yang berani menyerang kerajaannya. Ketika kudanya sampai di kerajaannya, Rukmagat putra Raja Peramani membawanya sebagai tawanan dan memberitahu tentara Ayodhya bahwa kuda yadnyanya ada bersamanya. Dia menyuruh Shatrughna untuk menebus kudanya dengan sepatutnya. Peramani khawatir dengan perilaku putranya ini. Lalu Peramani memberitahu putranya bahwa Sri Rama adalah teman kita dan tidak baik menciptakan permusuhan dengannya. Jadi, kamu harus mengembalikan kudanya. Mengenai hal ini, Rukmagat berkata bahwa saya juga telah menantang mereka untuk berperang. Jadi, jika saya mengembalikan kuda ini sekarang tanpa berperang, maka akan menjadi penghinaan bagi kita. Karena itu, Anda harus memberikan saya izin untuk bertarung. Mendengarkan putranya, lalu Peramani setuju untuk berperang dan memerintahkan anaknya untuk berperang. Raja Peramani bersama dengan saudaranya Virasing dan kedua putranya Rukmagat dan Subagad datang ke medan perang dan membawa pasukan yang sangat besar. Di sini ketika Shatrughna mendapat informasi bahwa kuda yadnya miliknya telah ditawan, dia menjadi sangat marah lalu bersama dengan seluruh pasukannya datang ke medan pertempuran untuk berperang. Sebelum peperangan dimulai, Hanuman memberitahu Shatrughna bahwa kota Devpur dilindungi oleh Mahadewa. Oleh karena itu sebaiknya jika kita membicarakan hal ini kepada Raja Peramani dan jika dia tidak mengembalikan kudanya, kita akan memberitahu ini kepada Sri Rama. Kemudian mereka pun datang ke Devpur, tapi Raja Peramani menolak mengembalikan kudanya dan tidak ada jalan lain selain berperang dengan mereka, dan mereka pun setuju untuk berperang. Dan terjadilah peperangan yang sangat dahsyat antara pasukan Sri Rama dengan pasukan Peramani.
Pertempuran sengit pun terjadi antara Puska dengan Viramani. Akhirnya, Puska pun mengeluarkan senjata panah saktinya. Raja Viramani pun lalu terjatuh dari keretanya. Mahadewa mengetahui Raja Viramani sedang dalam masalah. Dewa Siwa pun mengirim semua pasukan ganasnya, termasuk Nandi di bawah pimpinan Virabhadra ke medan pertempuran. Semua pasukan dari Dewa Siwa menghancurkan seluruh pasukan Ayodhya. Kemudian, Satrugna memberitahu Hanuman bahwa kita tidak bisa mengalahkan Virabhadra. Mendengar hal ini, Puska berkata, apapun yang terjadi, kita harus berjuang. Virabhadra yang marah memotong dahi Puska dengan senjata trisulanya. Di sisi lain, Hanuman menyerang Nandi dengan seluruh kekuatannya. Dengan seluruh kekuatannya, Hanuman pun berhasil mengalahkan Nandi. Melihat Nandi yang sudah tak berdaya, Dewa Siwa pun mengirim Virabhadra untuk menyerang Hanuman. Pertarungan sengit pun terjadi antara Hanuman dengan Virabhadra, dan akhirnya Virabhadra pun berhasil dikalahkan oleh Hanuman. Melihat semua pasukannya berhasil dikalahkan Hanuman, Dewa Siwa menjadi sangat murka, dan ia datang sendiri ke medan pertempuran. Pertarungan yang sangat dahsyat pun tidak bisa terelakkan antara Hanuman dengan Dewa Siwa. Dengan senjata naga astranya, Dewa Siwa menyerang Hanuman. Kemudian, Hanuman membalasnya dengan panah sakti Garudanya. Namun, serangan Dewa Siwa mampu melumpuhkan serangan dari Hanuman. Dewa Siwa pun merubah dirinya menjadi sangat banyak. Hanuman sudah sedia dengan ketiga panah saktinya. Kedua serangan ini memiliki kekuatan yang sangat seimbang. Kemudian, Hanuman menunjukkan wujud tertingginya dan mengeluarkan pancaran energi dari tubuhnya. Hanuman mengatur semua kekuatannya untuk menahan serangan dari Dewa Siwa, dan akhirnya Hanuman berhasil meredam serangan dari Dewa Siwa. Yang terakhir, Dewa Siwa mengeluarkan Pasupatastra untuk menyerang Hanuman. Namun, apa yang terjadi? Hanuman malah menelan senjata dahsyat ini. Sebelum senjata ini ditelan oleh Hanuman, Dewi Adi Sakti pun datang mengambil senjata ini. Karena pertempuran semakin dahsyat, kemudian Satrugna memanggil Sri Rama. Sri Rama pun datang ke medan pertempuran. Sri Rama datang ditemani oleh Laksmana dan juga Bharata. Ketika Sri Rama melihat Puska sudah meninggal, dia merasa sangat sedih, dan ketika dia melihat Hanuman bertempur dengan Dewa Siwa, dia pun membantu Hanuman untuk melawan Dewa Siwa. Maka terjadilah pertempuran antara Dewa Siwa dengan Sri Rama. Sri Rama kemudian mengeluarkan seluruh senjatanya, tapi tidak juga bisa mengalahkan Dewa Siwa. Dan akhirnya dia mengeluarkan Pasupatastranya dan berkata kepada Dewa Siwa, "Oh Mahadewa, Anda telah memberikan senjata ini, dan saya akan menggunakan senjata ini untuk menyerang Anda." Lalu Sri Rama menembakkan senjata itu kepada Dewa Siwa. Senjata itu pun langsung mengenai Dewa Siwa. Lalu Dewa Siwa mengendalikan Pasupatastra dari Sri Rama dan menghentikan semua peperangan ini. Dengan suasana yang semakin membaik, Sri Rama pun meminta kepada Dewa Siwa untuk menghidupkan kembali Puska. Mahadewa pun mengabulkan permintaan dari Sri Rama dan menghidupkan kembali Puska. Kemudian Raja Piramani mengembalikan kuda itu dan menyerahkan kerajaan pada Raja Rumangan. Nah sahabat, demikian informasi kali ini. Semoga kalian bisa terhibur. Jangan lupa selalu dukung channel ini dengan cara tekan tombol subscribe-nya. Kemudian nyalakan tombol loncengnya agar teman-teman selalu mendapatkan video terbarunya. Dan sampai jumpa pada video selanjutnya. Salam Rahayu.